hak hu sin ba untung batuah. Di sana ada majlis talim Nurullah di Rawasari saban malam Ahad sahabis maghrib wan sahabis isya yahu ahad Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rahmah lil alamin sholatan tanfa'una biha dunya wal akhirah alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat salam pada Nabi Muhammad nang penuh rahmat bagi sabarataan akan alam. Suatu salawat nang ba untung batuah gasan kami di dunia wan akhirat. Salawat salam pada kulanya wan papadaannya. Banjarmasin di sana ada majlis talim Nurullah di Rawasari saban malam Ahad sahabis maghrib wan sahabis isya yahu ahad Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rahmah lil alamin sholatan tanfa'una biha dunya wal akhirah alihi wa sahbihi. Balantak ba usaha gasan sugih ba mamakan si wadai kurma ba apa jua sugih mun buta ilmu agama kada mengenal Allah wan Rasulullah yahu ahad Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rahmah lil alamin sholatan tanfa'una biha dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi. Bamamakan buah samangka baharuman wan si kambang melati jadi orang babaik sangka tanda orang si yakin hati yahu ahad Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rahmah lil alamin sholatan tanfa'una biha dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi. Yakin hati ba ilmu yakin tahu wujud ada Allah. Imbah itu ainul yakin mengenal Allah dengan yakin hingga hakul yakin mengenal hakikat Allah yahu ahad Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rahmah lil alamin sholatan tanfa'una biha dunya wal akhirah ala alihi wa sahbihi. Nabi Muhammad penghulu hakul yakin mengajak orang ba ilmu yakin
lalu kemudian ainul yakin hingga hakul yakin, agar bauntung batuah dunia wan akhirah. Yahu ahad, Yahu ahad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rahmah salatan tanfa'una biha dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi. La ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu, la ilaha illallah ya ahad antal ahad, la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada, la ilaha illallah ilaman huwa yahu, la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu, la ilaha illallah. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa walidaikum wa masyayikhina wa masyayikkum wa jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana linahtadiya laula an hadanallah. Panashhadu wa nashhadu anna wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa bi kulli halin fid dunya wal akhirah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wasirul asrar wa ittihabul akabir manaqib Syekh Abdul Qadir Al Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani apa yang Allah titipkan keberkahan, ma'rifah dan kasih sayang Allah bertebaran juga untuk kita semua di sini yang hadir di sini, ibu bapak kita yang hidup maupun yang sudah wafat, leluhur-leluhur ibu bapak kita, semua keluarga kita, anak-anak kita, handai taulan kita, tetangga-tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah dari keberkahan Syekh ini kita mendapatkan satu kalimat-kalimat yang mendekatkan kita kepada Allah, dan menjadilah kita orang-orang yang dekat kepada Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya mengingatkan la tatma antadakula fi jumratir ruhaniyah. Janganlah kalian berangan-angan masuk atau mengaku-ngaku sudah pandai dan mengerti pada alam jumrah, barisan orang-orang ruhaniyah, orang-orang yang dekat kepada Allah, sebelum engkau melihat dirimu, mengenali dirimu, tentang keadaan dirimu, bagaimana jawarih anggota tubuhmu, dan wujud dirimu itu dari apa Allah ciptakan dan adakan. Sebelum wajami makana minka qabla wujudi ruhi bika, sebelum engkau bisa memahami wujudur ruhu bika, wujud ruhmu yang sebenarnya. Nah, jadi
Orang yang dekat dengan Allah itu pasti dia mengenal wujud ruhnya. Nah, wujud ruhnya bagaimana itu nantilah. Wama aujadu piha, dan engkau menemukan ba'da nafkir ruhi, engkau mengenal bagaimana nafkir ruh, bagaimana ruh itu ditiupkan pada dirimu. Subhanallah. Li'anna jami'a zalika hijabaka, li'anna jami'a zalika hijabuka, karena semua itu akan menjadi hijabmu an rabbika azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla. Fa ijasarta ruhan mumfaridatan, bila engkau sampai sebenarnya tanpa hijab itu, maka engkau menjadi ruhan mumfaridan, engkau akan melihat dirimu yang tersendiri yang sebenarnya. Sirru sirri, rahasia dalam rahasia, ghaibul ghaibi, kegaiban dalam yang gaib, mubayyinan lil arsat lil asya'i fi sirrika, jelas bagi sesuatu pada rahasiamu, mutaqadzul likulli aduwan wa hijaban wa zulmi, dan engkau tahu bagaimana engkau diletakkan siapa musuh-musuhmu dan yang menghijabi dan yang menggelapi dirimu. Subhanallah. Nah, jadi orang yang mengenal diri, orang yang sudah mengerti wujud ruh dirinya sendiri. Bagaimana wujud ruh itu sendiri tidak bisa mungkin dengan bahasa materialistis. Ruh itu tidak bisa dengan bahasa materialistis. Tapi dia dikodekan dengan bahasa-bahasa kode, seperti firman Tuhan ketika ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi, karena orang-orang agama-agama terdahulu menurut Al-Quranul Karim, yang terdahulu dari zaman Adam sampai itu, terus-menerus meneliti apa itu ruh manusia, apa itu ruh itu. Ruh itu apa? Ketika para nabi-nabi tidak ada yang menjelaskan ruh itu apa. Oh, jadi para nabi-nabi dulu tidak ada yang menjelaskan ruh itu apa. Ya. Sampailah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi bertanya, karena orang Yahudi tahu para nabi-nabi dulu tidak ada yang tahu tentang ruh. Lalu ditanyakanlah, waktu itu Nabi sedang di jalan berpapasan dengan orang Yahudi, bertanya orang Yahudi, wahai Muhammad, tahukah engkau tentang ruh? Jar Nabi, isukai kalau pemilah kakena kalau ada wahyu Tuhan tahu ya kok. Kalau tidak tahu wahyu Tuhan kan, ayo kami tunggu. Jar orang Yahudi ini serius sebenarnya menunggu. Karena orang Yahudi itu menganggap Nabi Muhammad itu bukan Nabi, menganggap Nabi palsu lah bahasanya, ngaku-ngaku aja Nabi. Beberapa hari kemudian orang Yahudi ini bertanya, wahai Muhammad, apa itu ruh? Marruh, apa itu ruh? Maka wahyu turun kepada Nabi Muhammad, kulir ruh min amri rabbi, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kamu tidak akan diberitahukan sedikit pun tentang ruh itu illa qalila, kecuali hanya sedikit. Subhanallah, sedikit aja. Tapi sedikit ini menjadi kode bagi kita menjadi umat Islam, harus melewati saluran para ulama-ulama terdahulu. Jangan mengarang-arang seorang, mengira-ngira sendiri. Banyak umat Islam tuh, ketika saya menjelaskan seperti ini dikatakan apa mungkin bojar mina muslim menjelaskan tentang rujar, Al-Quran aja mengatakan tidak ada yang tahu jar illa qalilah, sedikit itu apa yang disampaikan oleh para ulama. Jadi kita memahami agama ini ada 4 pegangan. 1 Al-Quran, 2 Al-Hadis, yang ketiga adalah ijma ulama, kesepakatan para ulama, karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal. Yang keempat qiyas. Qiyas itu analogi ilmu para ulama yang
kompeten, nang berwenang menjelaskan ilmu agama. Jadi tidak semua ulama bisa menjelaskan. Ulama yang memiliki kewenangan untuk itulah yang bisa menjelaskan. Nah, ujar Syekh, salah seorang yang berwenang untuk menjelaskan ini. Engkau harus tahu, bila engkau tidak mengenal, engkau akan terhijab dengan Allah. Ruhmu itu apa? Diri kamu itu apa? Pertama dulu Syekh mengatakan tadi dalam kitab Al-Gunyah tadi, ruh kalian itu melakukan ahdan, perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla. Ya kah? Al-wa'dun, bukan ahdan. Al-wa'du itu perjanjian dengan Allah. Ba'akad, bahasa kita akadun ilahiyah, akdul ilahiyah. Akad ilahiyah itu apa? Ingin mengabdi kepada Allah, maka dihidupkan Allah lah manusia ini. Bila dia tidak sanggup, dimeninggalkan Allah. Ada yang meninggal, ya kah? Waktu bayi. Ada yang meninggal sampai belum dewasa meninggalnya supaya kada tidak kena dosa. Ya lah. Ayo anak menikmati dunia. Ayo. Bila lewat pada dewasa, nang kayak kita ini sudah, kayak ibu-ibu ini, berarti pian itu menyanggupi amanah dari Allah. Yang amanah itu diterangkan dalam Al-Quran, bahkan gunung-gunung pun tidak sanggup, gunung dan bumi ini tidak sanggup memikul bebannya. Masya Allah. Apa itu? Bertuhan kepada Allah, mendekati takarrub, mendekati kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya jangan panjang lebar ke sana kemari. Wa wujudu ar-ruh, wujud ruh itu apa? Ruh itu banyak pengertiannya. Jadi tidak hanya tapi dia non materi. Non materi maksudnya kalau rokok, kotak rokok ini kan materi, dapat dilihat oleh mata. Ya. Apakah bertangan, berkaki? Tidak bisa dikatakan begitu roh, karena non materi. Pakai mikroskop, mikroskop kah? Mikroskop pun dia tidak terlihat. Kalau bakteri pakai mikroskop, kelihatan. Ya lah. Apalagi bakterinya pakai helm begini ya, kelihatan. Ya lah. Atau kopi haji kelihatan atau dah. Nah, karena dia tidak kelihatan, maka kita tidak bisa membicarakan. Kamu tidak diberitahukan keadaan itu. Tapi ujar Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar, ruh itu berada di dalam hatimu, fi qalbikum au fi fuadikum, di dalam puatmu. Yang hati itu ada 4, hati luar, hati umum, kemudian di dalam hati itu namanya lubul qalbi, inti hati atau somim, inti hati. Yang ketiga adalah sirrul qalbi, rahasia hati. Yang keempat yang paling dalam namanya puat. Nabi SAW bertemu dengan Allah melewati puat ini, lorongnya, puat hati ini lorong namanya, lorongnya. Yang di dalam puat itu ada ruh. Nabi SAW bertemu dengan Allah. Semua ulama sepakat Nabi bertemu Allah dengan ruh. Namun ulama tidak sepakat apakah Nabi dengan ruh dan jasad bertemu dengan Allah fi baitil ma'mur atau disebut dengan fi sidratil muntaha. Namun ahlu sunnah wal jamaah meyakini Nabi ke sidratul muntaha dengan jasad dan ruh. Subhanallah, dengan jasad dan ruh sana melihat bertemu dengan Allah. Jadi kalau kita ingin berhubungan dengan Allah harus melihat ruh. Beragama itu ruh. Makanya ketika kita sembahyang Allahu Akbar, apa yang kita lakukan? Kita menghayati ucapan kita, bacaan kita, ialah berarti kita masuk ke dalam ruang namanya ruh kita sendiri. Ya kan? Maka ruh itu harus diajari bahwa dia semangatnya hanya menuju kepada Allah aja wa jalla.
Kalau semangatnya suka main domino tarusnya. Semangatnya mencari bebinian, hendak bebini tarusnya. 10 ikung dibiniakan, sudah tetap enak bebini lagi. Menurut riwayat manusia itu sampai 1000 orang wanita pun tidak akan puas hatinya. Waduh, Masya Allah. Ya Pak, karena ruhnya ingin mencinta semua orang. Ruh kita ini ingin mencinta, termasuk bebinian kayak itu juga, hendak mencinta lakian aja. Jalan ke sini pindah kayak pangeran lakian aja. Berjalan ke sana lagi kayak pangeran nih lagi jalan. Nah, ayo, ya kelak. Karena ruh dikelilingi oleh yang disebut dengan hawa nafsu, syaitan. Nah itu disitunya begana syaitan tuh betenggeran dudukan. Jaka ibarat nang betaksian tuh apa? Ada kalau mangkalnya di depan duta mallnya dudukan di situ aja lah. Nah mangkal ojek kah? Tunggunya diarahkannya, disetirnya keadaan hati kita itu. Meskipun mereka tidak melihat langsung, tapi mereka menyetir karena mereka mengetahui tanda-tanda diri kita. Pina mata, pina melelek-lelek lawan bebinian, ketahuan lah. Yalah, wah ini jar pina lain nih, jar kompasnya ke anu sudah nih, ke timur dah nih, lain ke barat lagi kompasnya. Nah, yang kedua setelah itu wabada nafkir ruhi. Bagaimana ruh itu ditiupkan? Sudah terangkan itu bagaimana alastu birabbikum, itu bagaimana Tuhan kamu. Berarti ruh kita itu sudah diajari mengenal Allah. Tapi karena ditutup oleh hawa nafsu kita menutupi insan, akhirnya ruh kita tidak mengenal lagi Allah. Jadi orang yang mengenal Allah, maka dia harus mengenali dirinya. Mengenali dirinya sama dengan orang membersihi kaca yang sudah kabur dibersihi supaya terang, supaya ingat kembali siapa Tuhannya. Ruh kita ini supaya mengenal siapa Tuhannya. Oh Allah, aku harus mengabdi kepada itu. Cuma karena nafsu sangat kuat menahan, ya nang terjadi itu uluni guru hendak kayak sudah mengabdi kepada Allah, tapi kayak apa gawian ulun banyak benar, tanggungan ulun banyak benar. Kawanan membawa nyaman kawan tuh bisi jualan, bisi anak buah 5-10 orang. Ulun guru berjualan 2 laki suami istri berjualan, ndak bisa apa-apa. Akhirnya sampai ke Tuhan tidak bisa belajar agama. Nah, maka hidup kita bagaimana membersihkan kaca tadi, ruh itu. Maka apabila sedemikian, maka engkau tahu seperti perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, fa innahum adun li illa rabbil alamin. Semua mereka itu musuhku, musuh kecuali Tuhan semesta alam. Artinya semua hal di luar daripada ruh kita itu gangguan, godaan kepada kita, kecuali Rabbul Alamin. Maka ruh itu namun dia ada dalam diri kita. Kita punya ruh. Ruh kita ini berasal daripada yang disebut kemarin Nur Muhammad atau Ruh Muhammad. Namun kita ruh ini bukan berarti kita ini adalah Nur Muhammad, karena dia sifatnya cahaya. Sisi lain dia dimengerti dengan non materi yang bersifat cahaya. Bila dikatakan cahaya itu pun bisa salah, tapi itulah bahasa yang tertinggi untuk mengucapkannya. Karena bagian di sana, karena alam semesta ini tidak akan mungkin ada tanpa ruh. Wa nafaqatir ruh dan wa nafaqtur ruha, dan kami tiupkan roh itu. Jadi roh itu ditiupkan Allah. Itu pun bukan bertiup kayak ini. Apa itu tidak? Itu manusia. Maksud roh itu tuh adalah iradatullah, kehendak Allah. Yang lagu dulu lah. Nah, lalu ada kita ini. Jadi Allah menciptakan satu ruh saja sebelum alam semesta ini ada. Namanya ruh Muhammad Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, pian jangan mencari dalil lagi. Dalilnya apa, guru dalilnya? Belajar bebulik pulang kita ke SD.
Istidlal itu namanya mencari dalil. Kalau yang kita bahas ini sudah natijah. Natijah itu sudah kesimpulan. Kita tidak bicara lagi tentang iman. Kita tidak bicara lagi tentang Islam. Kita bicara tentang ihsan. Ihsan artinya bagaimana mengabdi kepada Allah, bagaimana mendekati Allah aja wa jalla subhanallah. Kesimpulannya, hijab-hijab itu seringkali, hijab itu artinya penghalang kita dekat dengan Allah, itu ada pada diri kita. Di diri kita itu ada namanya hawa nafsu, ada tabiat kita, bahkan diri kita itu ruh itu sendiri. Karena dia kita kenalkan dengan dum-duman, akhirnya dia suka dengan duman. Karena kita kenalkan dia dengan burung beo, akhirnya kita suka dengan burung beo. Nah, ada apa tuh masih burung masih bagus aja, nang jadi masalah nih jadi burung kesana kemari. Nah, paham lah ya. Nah, mencari umpan kesana kemari burungnya. Nah, paham lah ya. Nah, cocok juga ada juga nang berjualan berjualan umpan burung tuh. Nah, jadi masalah sekali sama orang main judi tuh, sekali orang main judi hendaklah. Kenapa? Ruhnya sudah terpesona dengan dunia. Nah, paham Guru Tahir? Pahamlah. Nah, jangan-jangan pengalaman nih. Ada guru lah. Nah, gayaan aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul salam alaik, Judlana bisalami, as-salatu wassalam, salawatullahi alaih. Ya Rasul Judlana bisalami, as-salatu wassalam, salawatullahi alaihi. Ya Rasul akrim lana biyadihil karamah, as-salatu wassalam, salawatullahi alaihi. Ya Rasul salam alaihi, zudlana bi salami, as-salatu wassalam, salawatullahi alaihi. Ya Rasul irham lana biyadihil azama,